Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya ide-ide besar yang mengubah dunia itu lahir? Yuk, kita bedah proses di balik layarnya dan pelajari bareng-bareng cara membangun sebuah teori dari nol. Jadi, gimana sih ide-ide baru itu muncul? Apa iya tiba-tiba aja gitu dapat ilham pas lagi tengah malam? Atau jangan-jangan ada proses yang lebih sistematis di baliknya? Mari kita cari tahu. Pasti sering dengarkan cerita soal jenius yang tiba-tiba teriak, Eureka! Tapi kenyataannya terobosan besar itu jarang banget lahir dari ilham sesaat. Justru sebaliknya, ini tuh hasil dari sebuah proses yang terstruktur dan bertahap. Oke, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita bahas dulu apa itu teori. Terus, gimana cara nemuin celah buat ide baru, lalu bangun fondasinya. Gimana kita bisa nambahin kontribusi unik kita, dan yang terakhir, kenapa sih ini semua penting banget? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kan sebelum kita bisa bangun sesuatu, kita harus tahu dulu dong bahan dasarnya apa. Nah, jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan teori? Gampangnya gini, anggap aja teori itu kayak sebuah alat, sebuah lensa khusus buat ngelihat dunia. Lensa ini ngebantu kita buat memahami apa yang terjadi, terus menjelaskan kenapa itu bisa terjadi, dan bahkan loh buat memprediksi apa yang bakal terjadi selanjutnya. Nah, di slide ini ada dua pilar utama dari teori yang bagus. Pertama, idenya harus masuk akal, bisa dijelasin secara logis gitu. Kedua, idenya harus bisa diuji di dunia nyata. Soalnya, kalau nggak bisa dibuktiin, itu ya bukan teori, namanya keyakinan aja. Selain itu, teori yang kuat juga punya 3 kualitas lain. Teori itu harus bisa diterapin di banyak situasi, bisa berkembang seiring waktu, dan ini nih yang paling penting, harus bisa dibuktiin salah. Loh, kok bisa dibuktiin salah malah penting? Justru kemampuan untuk disanggah inilah yang bedain sains dari dogma. Sekarang kita udah tahu nih apa itu teori. Langkah selanjutnya? Ya, cari tempat buat ngebangunnya. Semua penelitian baru itu mulanya dari satu hal, nemuin pertanyaan yang belum ada jawabannya, atau yang kita sebut celah pengetahuan. Coba deh bayangin semua pengetahuan yang ada di dunia ini kayak papan Lego yang udah penuh. Nah, tugas seorang peneliti itu ya nyari satu aja ruang kosong di mana sebuah balok baru bisa ditaruh. Itulah yang namanya celah pengetahuan. Prosesnya bisa kita lihat di sini nih. Kita mulai dengan nemuin celah. Celah ini bisa macam-macam loh. Bisa jadi area yang belum pernah diteliti sama sekali, teori yang masih goyang, atau bahkan area di mana para ahli aja masih pada debat. Nah, ini poin yang krusial banget. Ternyata nggak cukup cuma nemuin celah. Kita harus bisa memproblematisasinya. Maksudnya apa? Artinya, kita harus bisa ngejelasin kenapa sih ngisi kekosongan itu penting, apa akibatnya kalau kita biarin aja kosong. Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bikin sebuah penelitian jadi benar-benar bermakna. Oke, celahnya udah ketemu. Sekarang, waktunya membangun. Langkah pertama adalah meletakkan fondasi. Ingat ya, nggak ada ide yang muncul dari ruang hampa. Semuanya itu dibangun di atas karya-karya orang lain. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nyambungin balok Lego baru kita ke bangunan yang udah ada? Jawabannya ada di penggunaan literatur dan teori-teori yang udah mapan sebagai dasar. Slide ini bisa dibilang panduan praktisnya. Biar fondasinya kokoh, coba jawab 5 pertanyaan ini. Teori utama apa yang kamu pakai? Kenapa teori itu penting? Orang lain udah pakai teori ini buat apa aja? Nah, kalau kamu, gimana cara pakainya? Dan yang paling penting, kontribusi baru apa yang kamu kasih buat teori itu? Jadi bukan cuma minjem, tapi juga ngasih balik. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Fondasi udah siap, sekarang giliran Anda nambahin karya unik Anda sendiri. Yuk, kita lihat gimana caranya kita bisa ninggalin jejak di dunia pengetahuan. Tapi kontribusi itu nggak selalu berarti harus nyiptain sesuatu yang 100% baru dari nol loh. Ada tingkatannya atau kita sebut aja tangga kebaruan. Bisa mulai dari yang paling sederhana kayak nguji sebuah teori di konteks baru. Terus beranjak ke adaptasi, modifikasi, ekstensi, sampai puncaknya yaitu benar-benar ngembangin teori yang sama sekali baru. Adaptasi itu ibaratnya kita ngambil desain Lego yang udah ada, terus kita bikin lagi, tapi pakai warna balok yang beda. Teorinya sama, tapi kita terapkan di situasi yang baru tanpa mengubah intinya. Ini cara yang oke banget buat ngetes apakah sebuah teori itu masih relevan atau enggak. Kalau ekstensi, ini udah naik level lagi. Di sini kita nggak cuma nerapin teori yang ada, tapi juga nambahin sesuatu yang baru ke dalamnya. Jadi kita membangun di atas fondasi yang ada buat memperluas cakupan dan kekuatan penjelasannya. Persis kayak nambahin menara atau sayap baru di kastil Lego kita. Oke, sampai di bagian akhir, ada pertanyaan paling penting. Kenapa sih ini semua penting? Kenapa proses yang kedengarannya akademis banget itu punya dampak yang nyata buat kita semua?
Kutipan dari psikolog Kurt Lewin ini, wah, ngena banget. Tidak ada yang sepraktis teori yang baik. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ide-ide yang paling abstrak seringkali justru jadi alat yang paling praktis di dunia nyata. Alasannya begini, teori yang baik itu ibarat peta jalan. Di tengah masalah yang super rumit, teori bantu kita nemuin arah, mengidentifikasi akar masalahnya, dan ngerancang solusi yang efektif. Mau itu di bidang kesehatan, teknologi, atau bisnis, semuanya butuh peta jalan ini. Jadi setelah kita bedah barang-barang proses ini, pertanyaan terakhir bukan buat saya, tapi buat Anda. Di bidang Anda, di pekerjaan Anda, atau mungkin di hobi Anda, kira-kira celah pengetahuan apa yang bikin Anda penasaran? Pertanyaan apa yang belum dijawab yang bakal Anda jelajahi selanjutnya?